Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua siswa-siswi kelas 12 SMK FPP Arts Internasional? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani BDR ini meskipun kita masih sekolah dari rumah. Nah, hari ini senang sekali saya bisa menyapa kalian lagi di pertemuan kita yang ketiga. Kalau misalnya 2 minggu kemarin atau 2 pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara, maka hari ini kita akan membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, kira-kira seperti apa ya materinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama adalah memahami konsep substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dan yang kedua adalah menganalisis nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian secara umum ya. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Kita akan bahas satu persatu ya. Ayo kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari nilai dasar. Apa sih yang disebut dengan nilai dasar? Nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal yang merupakan nilai tetap yang tidak bisa dirubah dan merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai dasar ini merupakan cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat yuk. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan mengarahkan kita atau gambaran sebuah negara yang membuat warga negaranya bebas memeluk agama, menghormati, dan juga tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Sebagai warga negara yang baik dan juga beragama, maka kita sudah sepatutnya wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ini adalah gambar atau contoh ilustrasi bahwa umat beragama harus saling rukun dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia terlihat dari saling menghargai satu sama lain. Seperti yang kamu ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan juga agama. Karena itu, sudah sepatutnya kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang semua itu. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita juga memiliki derajat, hak, dan juga kewajiban yang sama. Ini adalah gambar atau contoh ilustrasi bahwa masyarakat Indonesia yang senang atau gemar untuk membantu satu sama lain. Kita harus membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan atau misalnya sedang tertimpa bencana. Nah, tahukah kamu ada fakta menarik nih? Indonesia ternyata menjadi negara paling dermawan ke-1 peringkat dunia dari 140 negara menurut Charities and Aid Foundation atau CAF. Di sini dikatakan bahwa Indonesia bahkan naik 10% dari tahun 2018. Di tahun 2021 ini kita ada di posisi pertama dengan 69%, menjadi negara yang paling dermawan atau senang membantu. Akhirnya kita punya sesuatu yang untuk dibanggakan ya di peringkat pertama begitu. Saya senang sekali mendengar ini. Bagaimana dengan kalian? Selanjutnya adalah nilai persatuan. Bersatu adalah salah satu cara agar kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, dan ras, ataupun agama yang berbeda, kita tetap harus saling bersatu untuk juga meraih cita-cita negara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan atau dipeributkan begitu ya, tetapi harus dijadikan alasan untuk bagi kita selalu bersatu. Nah, ini adalah ilustrasi gambar begitu ya, yang menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang masyarakatnya harus bersatu. Seperti TNI, Polri bersama masyarakat bersatu bergotong royong untuk kepentingan bersama tanpa melihat status, jabatan, ras, agama, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah nilai kerakyatan. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan juga kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain.
Ini adalah ilustrasi gambar di mana masyarakat sedang melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Hal ini dirasakan sangat perlu karena kita harus menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah nilai keadilan. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang di Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, ataupun kebudayaan. Ilustrasi gambar ini menunjukkan adalah semua orang harusnya sama di mata hukum. Mau itu kaya, miskin, pejabat, orang biasa, maupun sipil atau militer, semuanya sama di mata hukum. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah nilai instrumental. Apa sih yang disebut dengan nilai instrumental? Nah, untuk nilai instrumental, ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, ataupun Peraturan Daerah. Disinilah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum akan terlihat. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, contoh nilai instrumental adalah pasal-pasal hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan kegiatan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Coba apa kalian masih ingat kira-kira pasal-pasal apa saja sih yang memuat tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Selanjutnya adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua harus melakukannya. Nilai praksis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Namun, perubahan-perubahan tersebut tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praksis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Contoh dari nilai praksis antara lain adalah kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda dengan keyakinan kita sesuai dengan sila yang pertama Pancasila. Lalu contoh selanjutnya misalnya adalah kita harus memperlakukan orang secara adil, tanpa pilih kasih, ataupun mencurangi orang lain sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, pesan terakhir dari saya adalah jadilah warga negara yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini dan jangan lupa kerjakan post test yang sudah disediakan pada CBT. Silahkan kalian lihat, kemudian kerjakan dengan baik dan benar. Kalian bisa ulang begitu karena sudah saya set unlimited sehingga kalau belum mencapai KKM, silahkan kalian coba terus sampai memenuhi KKM ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan tetap semangat belajar dari rumahnya, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa segera ketemu di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.